Kemudian ada pesona pembiasaan sekolah anak, ada lagi berbagai macam budaya positif lainnya. Selanjutnya ada pun konsep-konsep penerapan budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia, hukuman atau dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol restitusi. Yang keempat keyakinan sekolah atau selanjutnya ada segitiga restitusi. Sepertinya sudah mulai serius ya. Kita ice drinking dulu. Siap Bapak Ibu? Ya. Mohon semuanya berdiri. Ya. Semangat, tidak ngantuk, sudah siap ini. Kita tembak-tembakan. Dor satu kali, dor dua kali, dor tiga kali, dor berkali-kali, ya. Sudah tidak ngantuk lagi ya Ibu Bapak. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, dilanjutkan kembali tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Pernah mendengar Bapak bahwa itu sebuah penghargaan adalah hukuman? Penghargaan itu adalah hukuman. Barangkali Bapak ada yang tahu kenapa penghargaan bisa jadi hukuman? Kenapa penghargaan bisa jadi hukuman? Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu itu penghargaan bisa menjadi hukuman. Ya, penghargaan ini bisa jadi hukuman dikarenakan anak termotivasi karena adanya penghargaan. Jadi anak terbiasa untuk dikasih hadiah. Jadi karena anak terbiasa dikasih hadiah, jadi sesuatu itu tidak ikhlas. Ya, kemungkinan untuk selanjutnya kita akan sholat bersama-sama karena kita akan sayang Allah, ya. Tidak berbentuk materi seperti itu. Selanjutnya, pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai ke sini. Udah, barangkali ada yang ditanyakan. Bu Rida? Ya, sepertinya sudah mengerti. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Menurut Thierry Gossen dalam bukunya Disruptoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, menurut Dian dosen ini, untuk menilai ketidaknyamanan atau hukuman dapat menjadi motivasi manusia, ya. Untuk menjadi ketidaknyamanan itu tidak ada penghargaan, ya. Jadi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi hukuman dan penghargaan itu dapat menjadikan anak, misalkan, saya mau melakukan sesuatu itu karena saya dihukum. Misalkan saya melakukan sesuatu karena ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diberi hadiah. Jadi keikhlasan anak itu dipertanyakan untuk memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian anak misalkan memakai baju seragam itu karena takut sama guru dimarahi, karena takut akan hukuman, karena takut dihukum oleh gurunya. Ya, jadi bagaimana supaya kepada anak itu kita dapat menerapkan supaya anak sadar tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, supaya anak sadar itu bisa melakukan kebaikan bukan karena takut dihukum atau mengharapkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Tidak ada. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan yang ketiga. Nah, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman untuk saat ini diganti menjadi konsekuensi. Jadi tidak ada hukuman untuk selanjutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai di sini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Untuk materi selanjutnya, hukuman adalah bentuk. Nah, arti dari hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Jadi hukuman itu bisa saja terjadi karena ada orang atau orang yang ditakuti oleh siswa. Jika tidak ada orang yang ditakuti oleh siswa, maka siswa akan melakukan suatu kesalahan. Nah, bagaimana supaya di belakang kita siswa merasa sadar diri untuk selalu melakukan kebaikan? Selanjutnya ada pengertian penghargaan. Arti dari penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Selanjutnya, ya, ini bagi saya sebenarnya istilah baru, ya, restitusi. Kemungkinan Bapak Ibu sudah tahu apa arti restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat
GOSET tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi menurut saya, daripada hukuman dan penghargaan ini, dari hasil materi yang saya sampaikan, jadi kita lebih memilih restitusi daripada hukuman dan penghargaan. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, posisi kontrol restitusi ini ada identitas gagal, identitas sukses, hukuman, disiplin. Nah, disiplinnya ada terbagi dua, ada konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Misal Pak Iqbal ya, Pak Iqbal, misal anak terlambat ketika datang ke lapangan, bagaimana bentuk hukuman dan bagaimana bentuk konsekuensi? Ya, bisa dicoba Pak Iqbal, coba dijawab. Ya. Hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu ada menyakitkan murid mungkin ya, ini lebih tegas, lebih keras hukuman itu. Jadi kalau konsekuensi itu, kalau kamu terlambat berarti kamu harus bagaimana? Yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi menurut Pak Iqbal. Menurut saya, jadi ada kesepakatan. Jadi antara di kelas atau di lapangan ada kesepakatan dan kita ikuti dari awal. Kalau misalkan kita melaksanakan kesalahan, apa? Misalkan kita terlambat, persetujuan kita misalkan lari 1 putaran, boleh. Tapi intinya kesepakatan antara 1 dan 2-nya. Jangan saling memberatkan. Berarti untuk sekarang tidak ada hukuman Pak Iqbal? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih Pak Iqbal atas jawabannya. Selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Nah, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Selanjutnya, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Selanjutnya, murid anak dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ini contoh ya, posisi kontrol restitusi ini adalah ya contohnya seperti ini. Ada hukuman, perbedaan perbandingannya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Selanjutnya, sama seperti yang tadi ya. Yang pertama ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal, hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus titik-titik. Selanjutnya, identitas sukses, konsekuensi, disiplinnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Selanjutnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Selanjutnya, restitusi adalah masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi
supaya mereka menyadari akan apa yang mereka perbuat atau apa yang menjadi kesalahan mereka. Jadi kita tidak menghukum mereka peserta didik atau murid, tetapi mereka bisa menyadari bahwa mereka bersalah. Selanjutnya masih tentang posisi kontrol restitusi. Ada identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal, hukuman murid anak atau anak membenci peraturan. Selanjutnya murid atau anak, konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Restitusi murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Awas kalau, nah ini ada kata-katanya untuk hukuman. Awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Selanjutnya lakukan apa yang saya katakan. Selanjutnya untuk restitusi, apakah ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Selanjutnya masih hukuman, mode paksaan, konsekuensi, stimulus respon, restitusi, teori kontrol. Untuk hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, restitusi mendorong disiplin positif. Untuk selanjutnya hukuman, konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik, restitusi konsep diri kuat. Selanjutnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Mungkin ini karena ketakutan ya, karena hukuman atau peraturan yang mereka ketahui. Konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Sekarang restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Masih posisi kontrol restitusi. Nah, untuk hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Selanjutnya konsekuensinya, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, timeout, penahanan. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Selanjutnya hukuman ini dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru, murid atau anak. Restitusi dibuat oleh murid. Selanjutnya hukuman menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Selanjutnya restitusi menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing. Kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Berikut ini adalah panduan dalam membuat keyakinan kelas di sekolah maupun juga di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan, kamu tidak boleh mencoret-coret tembok. Kamu tidak boleh mencoret-coret tembok. Ya, misalkan. Atau dirubah menjadi, jagalah tembok kelas kalian supaya bersih. Diganti seperti itu.
jagalah tembok kelas kalian supaya bersih. Misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan, diganti dengan jagalah kebersihan. Ya, jangan ribut di dalam kelas, diganti menjadi harap tenang di dalam kelas. Nah, seperti kelas 4 ada yang harus saya koreksi dari kesepakatan kelas saya sendiri atau keyakinan kelas saya sendiri. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, menjadi diganti makan dan minum di luar kelas ketika istirahat. Selanjutnya, keyakinan kelas setiapnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini keyakinan kelas itu hasil diskusi siswa, ya, hasil diskusi siswa untuk membuat aturan mereka sendiri, bukan aturan, ya, kesepakatan dari peserta murid-murid kita. Tidak dibuat oleh guru, tidak dibuat oleh kepala sekolah, tidak dibuat oleh satu orang, tetapi semua murid berpendapat bahwa ini aturan, ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka inginkan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Haji? Terima kasih. Dari awal sampai ini memang ini perlu perhatian khusus dari semua komponen, dari warga sekolah dan juga orang tua. Ini nggak bisa terpisahkan antara orang tua dengan kita. Di sekolah begitu dibikin suatu hal yang kan hal baru, ya. Tapi setelah lolos ke rumah, di rumah lain lagi, satu paket, ya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Yang saya buat juga awalnya insya Allah akan sampai ke sini awalnya kan gitu. Sebab anak-anak sekarang kalau tidak ada yang itu biasanya ahli kayak nama. Saya ini berangkat dari yang dibuat oleh Allah Quran. Kalau buat baik pasti ada pahala. Kalau sekarang melanggar pasti ada hukuman. Ya sesuai itu. Tapi kalau memang ini misalkan tidak cocok, ya bisa dirubah seperti itu, ya. Karena ini sangat luar biasa meyakinkan ke anak itu bagaimana caranya supaya anak yang tadi itu tidak ada hukuman dan tidak ada juga penghargaan. Tapi jangan susah ya sekarang gitu, ya, karena situasinya beda gitu, beda dengan cara kita. Kalau kita pada dulu misal, tapi yang sekarang rasanya agak ya mungkin beberapa tahap ya nggak bisa langsung pun payakun gitu. Tapi mudah-mudahan ini kalau bisa dilaksanakan di sekolah kita, ya harus kompak semuanya dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dan nggak bisa kalau sekarang masing-masing kelas 1 ada ibu yang 1 dan kelas 4 kan sudah dilaksanakan ya dengan pelatihan. Masuk ke kelas 5 kita kan tidak tahu pengetahuannya berubah lagi gitu. Makanya kalau bisa persiapkan dari awal dan sejak pembelajaran sudah mulai pelatihan semuanya. Jangan sampai yang satu masalahkan, yang satu enggak. Nah kalau pemahaman dipilih ke sekolah itu sama-sama gitu, ya. Biasanya baru nih ada manuver seperti ini. Adik-adik mah ada mau berangkat dari Quran tadi, ada pertemuan dan ada penghargaan, raka dan surga yang kalau sekarang seperti yang itu dimakan. Kalau itu bisa, ya syukur alhamdulillah gitu.
harus dulu kita dulu buku pelatihan dulu gitu. Kalau kita nggak pelatihan mah tidak akan kompak. Jadi berangkat udah sama. Ya, pusatnya satu waktu seminggu aja gitu. Pelatihan seperti ini, bahasanya di mana, gitu kan? Bukan bahasa perintah, di bahasa yang memberikan yang satu. Maka boleh bagus. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih tanggapannya Bapak Haji. Selanjutnya, materi selanjutnya kemungkinan ini adalah detik-detik terakhir. Nah ini segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, misalnya ini barangkali ada masalah di kelas kita, Bu Anti, permasalahan di kelasnya, misalnya anak berkelahi pernah? Ya, misalkan ada anak yang berkelahi. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Namanya siapa ya? Budi ya. Budi, misalkan tadi Ibu lihat kamu sedang bertengkar dengan Boni, misalkan. Ibu lihat kamu bertengkar dengan Boni. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Stabilkan identitas. Kemudian anak menjawab, Ibu, itunya ganggu aku terus. Nah, itu menstabilkan identitas. Validasi tindakannya. Selanjutnya validasi tindakan tentang terus kesepakatan kelas apa atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Iya Bu, saya tidak menjaga ketertiban kelas atau membuat keributan di kelas. Tidak menjaga ketertiban kelas, tidak menjaga keamanan kelas. Ya, seperti itu. Lalu kata Bu Ati misalkan, kata Bu Ati validasi tindakannya. Nah sekarang ini kamu mungkin berbuat salah ya. Kamu mungkin berbuat salah. Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Nah, selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Iya Bu, saya akan bersalaman dengan Boni, misalkan si Budi ini. Saya akan bersalaman dengan Boni. Selanjutnya apa lagi yang akan kamu lakukan setelah bersalaman? Saya akan menjaga kerukunan dengan teman saya. Saya akan belajar bersabar. Misalkan saya akan menurut apa yang Ibu katakan bahwa dengan teman harus saling menghargai, ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan seperti itu. Mungkin dikuatkan lagi oleh Bu Ati tentang menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kamu merasa ya sudah berbuat salah. Sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk sampai ya. Bertanya dari keyakinannya meyakinkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir. Tadi bagus Pak yang dibuat oleh Pak Haji. Poinnya banyak. Saya membaca itu berdasarkan di dalam agama juga sama. Terjadi permasalahan dengan kurikulum merdeka era digital sekarang. Jangan dihilangkan, tapi secara dilakukan secara tersirat saja. Ini dalam meyakinkan, kita harus yakin dulu. Ya. Kita sebagai guru itu harus yakin dulu supaya keyakinan tersebut kita tanamkan kepada siswa. Ya. Itu bagian. Jadi keyakinan kita diri kita dulu diyakinkan. Nanti sedikit demi sedikit anak tersebut mungkin keyakinannya, ya, keyakinan dirinya akan cita-citanya nanti aku mau jadi apa, kehidupan kedepannya mau jadi apa, mungkin ya. Nah, bagus ini ada
tidak ada apa hadiah, tidak ada hukuman. Kalau dulu ya bagaimanapun di sekolah itu saya mengalaminya, kalau tidak bisa baca ini hukuman. Nah, untuk kurikulum merdeka ini mungkin dihaluskan lagi bahwa anak tersebut yang yaitu tadi mengembangkan karakter, untuk menggali karakter anak, ya itu pendapat saya, untuk menggali karakter anak sehingga yang paling dikedepankan karakter anak tersebut. Saya pada poin-poin yang dibuat di sesi tahun 27 jangan hilang dalam pelaksanaan kita hanya kan ini baru kelas 1 kelas 4 yang apa kurikulum berbeda. Tapi dari zaman sekarang kalau tidak ada seperti itu, ya, mungkin bagaimana gitu, ya. Tapi kita bagus sekali kurikulum berbeda itu dalam meyakinkan keyakinan anak dalam pembelajaran, keyakinan anak dalam dirinya sendiri. Saya disiplin, ya. Mungkin kalau di video lah dikat aja kata-kata ini. Bukan tidak setuju, tidak setuju, bahkan mendukunglah kalau kita bisa. Tapi kita dulu meyakinkan diri kita untuk belajar dan mengembangkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas tanggapannya Bapak Kepala Sekolah kita. Jadi kita ambil kesimpulan dari hasil diskusi ini bahwa kita kembali lagi pada pendidikan Rasulullah SAW, ya. Kemungkinan ini ada dari restitusi itu dari pendidikan Rasul yang berislam tentang bersikap lemah lembut kepada anak. Tapi di usia kalau tidak salah 12 tahun apa 7 tahun 8 tahun ya 8 tahun sampai usia 15 tahun anak diberikan rasa tanggung jawab, peraturan seperti itu, ya. Kemudian yang usia 13 tahun ke atas itu mengadakan pendekatan kepada anak seperti itu. Jadi kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi ini. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, nampaknya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.